Halo guys, selamat datang di podcast kita yaitu Ngobrol Asik Keluarga Teman. Oke, jadi malam ini kita bakal kedatangan bintang tamu yang sangat spesial nih teman-teman. Siapa tuh? Nah, Jelasin. oke, beliau ini adalah mahasiswa Undip dari sekolah vokasi teman-teman. Nah, beliau merupakan mahasiswa yang berprestasi dan juga aktif dalam berbagai kegiatan kepanitiaan dan juga organisasi. Oke, mungkin mempersingkat waktu dan kita bakal kenalan terlebih dahulu teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Havanda Aruli Putra dan di sini saya bersama rekan saya. Syifa Telsa. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke Podcastnya. Nah, teman-teman, kita udah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial yang tadi udah kita jelaskan nih teman-teman. Hai. Halo, Kak. Halo. Nah, oke, mungkin kakak dari itu ya, kos-kosan tadi kak? Iya, aku dari kos-kosan tadi. Terus terima kasih banget ya pertama-tama karena udah mau nyempetin waktunya untuk kesini Iya. untuk kita. It's okay, it's such a pleasure juga buat aku. Terima kasih banyak, Kak. Diundang teman-teman hebat juga ini. Amin. 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 Oke, mungkin bisa langsung aja nih kak. Kakak silakan untuk kenalan dulu kak. Oke, Asalnya tapi dari mana atau mungkin? oke. Tapi kayaknya aku mau kenal kalian. Jadi aku mau kenal kalian dulu nih. Oke. Oke, boleh. Dari aku dulu ya. Iya. Ya, Kak. Perkenalin kak, nama aku Avanda Oke. dari Agribisnis angkatan 2024. Oke. Anda ya? Ya, Avanda. Kalau aku nama aku Syifa Telsa. Aku juga dari Agribisnis 24. Kebetulan sekelas juga sama Amanda. Oke. Panggilannya Syifa. Penyanyi Syifa ya. Oke, yaudah karena kalian udah kenalan, aku kenalan ya sekarang. Oke. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Nashwa Kanita Zahra, tapi bisa dipanggil Nashwa ataupun Tinap. Aku lebih nyaman dipanggil Tinap, jadi kalian panggil aja aku Tinap. Oke kak Tina. Siap. T ya, benar Tinap. Oke, siap. Aku dari Fakultas Vokasi, sekarang aku mahasiswa semester 5 dan aku dari jurusan Teknik Sipil Arsitektur angkatan 2023. Oh, berarti di keren atas ya kak ya? banget. Iya, di atas kalian Oke. 1 tahun. Kalian Iya. tahun kedua, aku tahun ketiga. Dan vokasinya vokasi atas juga nih kak? Yap, jadi aku di Tembalang. Iya bener banget teman-teman. Oke. Seru nggak Kak jadi warga Tembalang ini? Seru banget, jujur. Tapi banyak culture shocknya juga sih di sini. Pas awal-awal dulu, cuma kan sekarang udah tahun ketiga jadi udah adaptasi. Oke. Oke, mungkin itu tadi kakak udah perkenalan diri secara singkat nih. Yups. Nah mungkin kakak kan udah 3 semester nih di Undip. Mungkin boleh. Semester. Oh iya 5 semester. Iya. Kalau nggak salah. Nah mungkin boleh diceritain kak pengalaman apa aja yang mungkin kakak lakuin waktu dari awal semester 1 sampai semester 5 ini kak. Organisasi kah Iya. atau kepanitiaan kah? Iya Oke, dengar kakak juga pernah jadi wakil ketua ODM. Gimana? Bener banget, guys. Oke. Yaudah, aku mulai storytelling dulu ya. Ini dikit aja kok tapi. Jadi kan sekarang aku udah semester 5 ya guys. Nah aku tuh ngebagi tujuan aku per tahun tingkat aku. Jadi tingkat pertama aku mau fokus apa, tingkat kedua fokus apa, terus ini tingkat ketiga fokus apa. Nah kalau sekarang kebetulan kesibukan aku tuh cuma sebagai mahasiswa biasa. Jadi aku nggak join apa-apa, aku emang udah libur, tapi aku lebih fokus ke akademik. Emang itu yang emang udah aku rencanain dari maba gitu sih, planning aku kayak gini dan ternyata alhamdulillah terrealisasi sekarang gitu. Tapi alhamdulillah di semester ini juga aku pas itu dapat tawaran buat jadi asisten mahasiswa atau kayak asdos gitu. Jadi ya udah selain kesibukan aku jadi mahasiswa biasa, aku jadi asdos sekarang kayak gitu. Nah pas di tahun pertama sama kedua emang tujuan aku, fokus aku tuh nimba ilmu di organisasi sebanyak-banyaknya sih. Semester 1 sama 2 ya kak ya? Tahun pertama sama tahun kedua. Iya, jadi Oke. dari semester 1 sampai 4 Oh, gitu. Jadi mulai semester 1 tuh emang aku udah nyicil ambil kepanitiaan yang kecil-kecil dulu. Baru semester 2 nya itu aku join BEM dan alhamdulillah pas itu di BEM Undip. Terus habis itu semester 2 akhir itu aku join kepanitiaan BEM Undip. Terus habis itu semester 3 aku join
perkebunan sama ilmu risetnya di jurusan aku itu sampai di semester 4. Habis itu semester 4 alhamdulillah aku beranikan diri untuk nyalon jadi wakil ketua ODM, dan di situ alhamdulillah jadi juga. Jadinya selama 4 semester itu aku memang lebih berkecimpung di dunia organisasi sama kepanitiaan, dan di semester 5 ini aku fokusin ke akademik total gitu. Tapi walaupun kemarin aku fokusnya itu ke organisasi sama kepanitiaan, akademik tetap gak lupa kok. Jadi kayak jangan salah tangkep aja. Iya. Jadi seimbang gitu ya kayak. Iya sih. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, dulu join BEM Undip juga kan ya? Nah itu masuk bidang apa nih Kak? Kalau boleh tahu. Aku dulu bidang riset dan keilmuan. Oh, riset. Nah, mungkin boleh sedikit ceritain nih Kak, pengalaman apa aja nih yang atau hal apa yang didapat waktu di Riskal itu tuh Kak? Oke, jadi kan pas itu aku join BEM tuh semester 2 ya. Iya. Jadi semester 2 bulan Maret kalau nggak salah. Dan di situ tuh emang aku nyari ilmu sebanyak-banyaknya di BEM, dan alhamdulillah aku juga pas itu dapat jadi VPO salah satu program gedenya di Riskal. Iya, jadi aku banyak belajar dari situ, dan alhamdulillah beberapa kali pas di Riskal itu aku juga memberanikan diri public speaking aku, jadi aku memberanikan diri untuk jadi MC, untuk jadi moderator dan sebagainya. Jadinya dari situ terlatih, terus aku juga alhamdulillah dikasih kesempatan juga untuk membantu mengurus timnas pas itu. Jadinya ya sangat banyak hal yang aku dapetin dari BEM itu. Oh, timnas ya Kak ya? Berarti research school bukan sih Kak? Iya benar. Benar ya Kak? Itu dulu kakaknya waktu masuk Riskal itu keinginan kakak masuk situ sendiri atau gimana? Iya, jadi aku dulu emang pengennya masuk Riskal sih. Jadi pilihan 1-2 aku tuh emang pengen di Riskal. Dan alhamdulillah keterima. Karena kayak aku ngerasa tertarik aja dengan salah satu brokernya itu kan dia ada membantu untuk mengurus Bimnas. Bimnas itu kan yang ajar di PKM Oh, ini iya. kan. Dan alhamdulillah pas itu aku juga dapat kesempatan untuk ngurus Bimnas walaupun aku bukan PIC utamanya. Tapi pas itu sebagai pengganti teman aku, cuma itu menurut aku pengalaman berharga banget sih, karena bisa ketemu sama finalis-finalis yang udah ketemu Bimnas gitu deh, kayak wah gitu. Keren banget sih Kak. Keren banget sih. Thank you. Kalian juga keren. Belum. Iya Kak, soalnya sama sih Kak. Karena aku juga join Riskal juga kan. Oh iya. Emang pengen tahu aja sebenarnya gimana sih cara mekanisme PKM tuh gimana gitu kan kayak. Oke, mungkin lanjut ke kepanitiaan yang lainnya nih Kak, kan banyak banget nih Kak. Mungkin yang paling gong dulu nih, ODM Kak, udah 2 kali kan Kak ODM. Mungkin boleh diceritain yang dari semester 2 dulu Kak, ODM tuh jabat jadi staff di divisi apa atau ya pokoknya ceritain aja Kak pengalaman-pengalamannya. Oke, boleh. Jadi dulu aku tuh join di ODM Undip tahun 2024 jadi staf acara, staf divisi acara, dan di situ aku jadi ketua pokja atau kelompok kerjanya mozaik gitu. Nah, di situ aku ngerjain mozaik sama teman-teman pokja aku, dan alhamdulillah pas itu juga mozaiknya di tahun 2024 bisa berhasil. Jadi dari situ kayak aku tuh sangat banyak dapat ilmu itu dari ODM, jujur. Jadi karena mungkin ODM itu kan cepet ya pace-nya, dia cuma kerja 3 bulan, tapi di situ kita dituntut untuk menghasilkan suatu karya yang sangat gol, yang sangat gede. Jadi di situ aku sangat terlatih, mental aku, jiwa aku semuanya kekuras di situ. Tapi capeknya tuh bener-bener apa ya, kebayarkan gitu di hari H maupun di prahari-hanya gitu. Karena menurut aku malah pembelajaran yang paling besar didapat di sebuah event itu malah prahari-hanya. Karena dalam masa persiapannya itu yang kita benar-benar sangat harus maksimalin potensi kita di situ. Kalau di hari H kan kita cuma ngejalanin apa yang udah kita siapin ya. Iya. Tapi kalau di hari H itu semua kita harus all out.
Iya. Kayak dador gitu ya kayak. Bener banget, dan pastinya kan Excited banget pasti. iya, selama keberjalanan itu banyak banget ups and down-nya juga kan. Nah itu mental aku benar-benar terlatih di situ. Nah karena di tahun 2024 itu aku ngerasa kayak ada feedback yang baik buat aku sendiri, aku pribadi gitu. Jadinya di tahun 2025 ini aku tuh pengen berkecimpung lagi di lingkungan itu. Kayak lagi kan. Karena pengen ngerasa Percikan lagi ya. karena aku ngerasa kayak aduh kok soulku atau jiwa aku tuh masih di UDM gitu, padahal Iya. udah tahun 2025 tapi emang apa ya, memorinya itu membekas banget sih pada saat itu. Jadi kayak 2025 aku alhamdulillah pas itu dapat ajakan gitu, mau nggak kamu join sama aku gitu. Oh, iya. Itulah contohnya. Terus habis itu aku mikir-mikir dan pokoknya aku pertimbangin dengan sangat apa ya, berat banget pas itu, karena pastinya kan menjadi seorang top manajemen itu kan nggak gampang ya. Iya. Banyak banget yang harus kita Tanggung jawab. korbani, tanggung jawabnya juga dan sebagainya. Terus akhirnya ya udah aku beraniin diri sama partner aku pada saat itu, dan alhamdulillah di tahun 2025 ini aku juga mendapatkan banyak sekali ilmu yang gak aku dapetin di 2024 kemarin. Jadinya kayak oke, enough, udah cukup. Udah cukup. Semester 1 sampai semester 4-nya kayak udah cukup organisasi Udah sama cukup. kepanitiaannya. Iya. Udah puas banget ya. Nggak puas-puas banget sih, cuma cukup aja gitu. Oke. Cukup. Ada nggak sih Kak kayak di semester 1 sampai semester 4 itu rintangan dari organisasi terus membagi waktu sama akademik gitu? Ada nggak sih Kak? Iya, terutama di ODM itu kan ya. Iya, kan kayak gong banget ya. Oke, pastinya ada ya, apalagi di saat tahun kedua aku, karena menurut aku tahun kedua itu tahun yang cukup berat ya. Dan di semester 3 itu aku masih jalanin kaderisasi juga. Jadinya di situ aku kan join 3 organisasi ya mas di semester 3 itu. Jadi kayak aku ngerasa agak keforsir sih pada saat itu. Tapi alhamdulillahnya kuncinya itu adalah kita ngerasa karena ini tanggung jawab kita, jadi harus dijalani gitu aja. Jadi ya alhamdulillah aku survive sampai akhir. Sama di tahun keempat itu pas masa-masa persiapan UDM, jujur itu agak ini banget ya, menguras tenaga banget, karena di pendidikan aku, di akademik aku itu tugasnya juga sangat banyak ya pada saat itu. Jadi kayak agak apa ya, agak kurang puas aja pada saat semester 4 itu, karena fokus aku sangat terbagi. Iya. Nah, itu Kak, kan kita kadang suka susah banget nih bagi waktu antara organisasi sama lapar mungkin. Iya, Apalagi katanya banyak lapar ini pasti. Ya, kan freelance ya. Iya, Freelance banyak lapar teknik nih. pasti banyak banget laparnya. Nah, itu tuh gimana sih Kak cara membaginya gitu Kak? Kayak Oke. mungkin apa ya, time management atau gimana gitu Kak? Oke, sebenarnya disclaimer dulu ya, aku tuh bukan seseorang yang memiliki time management yang baik, tapi aku sangat mengusahakan diri aku tuh bisa on track gitu. Kalau dari aku sendiri itu cuma ada 2 tipsnya. Yang pertama itu kenali diri sendiri, karena karena menurut aku itu penting banget. Kan kita mau nyusun manajemen waktu diri kita sendiri. Maka dari itu kita juga harus tahu nih potensi sama diri kita sendiri itu kayak gimana sih. Cara mengenali diri sendiri itu kayak gimana, itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Kalau aku lihat dari sisi aku tuh habitnya apa, kesukaanku apa, sama kekuranganku itu apa. Nah, dari situ aku rangkum nih, kira-kira dari sini tuh apakah bisa membantu aku untuk terus maju atau malah ngebuat aku makin makin ke belakang gitu. Nah dari situ kan kita udah kenal nih diri sendiri. Yang kedua adalah
kita harus tahu prioritas. Iya. Prioritas. Skala prioritas gitu ya. Iya, itu kayak udah common banget ya, udah umum banget skala Iya, prioritas. penting banget sih kamu menurut aku. Tapi di sini aku fokusin ke bagian tujuan. Oke. Jadi emang aku tuh maunya apa sih? Gitu. Jadi kan kayak kita nyusun skala prioritas kan biasanya kalau secara teori itu kan dibagi ya, yang urgent, terus habis itu dan lain sebagainya, itu kan ada 4 tuh bagiannya. Yeah. Tapi kalau aku gampangannya adalah aku tuh sekarang mau fokus apa dulu sih? Gitu. Jadi misalnya di hari ini aku mau fokus ngerjain tugas sama mau fokus kuliah aja. Ya udah, aku jalanin itu. Nah, kalau misalnya besok aku mau fokus, emang ada urusan apa dan sebagainya, ya aku fokus di situ. Oke, jadi fokus aku tuh, otak aku nggak kebelah gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu works di aku. Dan itu udah aku terapin dari SMA kelas 2. Jadi kayak ya udah, aku suka metode itu, aku pakai sampai sekarang. Gitu. Jadi, oh iya bener sih Kak, kalau misalkan ingat tujuan nih, jadi bisa lebih fokus gitu kan. Iya, kita Sama ingat fokus utamanya apa. sama kita juga lebih termotivasi pasti. Bener banget. Benar. Berarti katanya udah ikut organisasi dari SMA atau enggak? Iya. Oh, Udah sih. Tapi dulu SMA tuh aku bisa dibilang cukup apa ya, kayak cukup culun gitu sih. Jadi kayak pendiam sih. Introvert nih. Iya, gokil lagi. Tapi menurut aku kayak di sekarang ini ya, aku lihat teman-teman aku juga itu kalaupun dia SMA introvert, itu pasti waktu kuliah pasti kayak langsung extrovert, kayak langsung untuk ikut semua organisasi Jadi gitu. jadi sesuatu yang berbeda. Iya gitu ya. benar. Iya sih, karena itu salah satu tujuan aku juga pas di kuliahan kayak gitu. Kalau kuliah mau extrovert gitu, mau ikut Mau atau- aktif. Oh, mau gitu aktif, sih. oke. Jadi motivasi ikut banyak organisasi tuh kayak gitu ya kayak. Iya. Pengen aktif gitu, pengen beda Pengen dari aktif dan SMA. pengen nyari pengalaman yang banyak gitu. Oke, mungkin selanjutnya kita ini kan pasti nanti ada maba-maba yang nonton gitu ya kayak. Iya. Nah, mungkin bisa kasih tips Tips and and trick triknya, gitu Kak. Tips Untuk maba-maba. Iya, atau untuk mahasiswa yang udah semester 3 juga yang mau join organisasi atau mau kepanitiaan gitu Kak. Oke, tipsnya itu cuma satu. Jangan takut untuk mencoba. Oke. Itu cuma satu aja tipsnya. Karena kalau maba ya, perspektif maba aku dulu ya, itu tuh banyak orang-orang yang di sekitar aku, dia tuh mau join tapi takut ditolak. Oke, bener sih Iya, Kak. bener banget sih, Kak. Nah itu mungkin relate juga di kalian Iya, atau enggak? iya, iya banget. Iya kayak gitu. Nah makanya karena kita itu udah punya pemikiran takut sebelum mencoba, ya udah kita kayak nunda-nunda nih kesempatan-kesempatan yang sebenarnya kita nggak tahu apakah itu akan emas bagi kita ataupun enggak, dan itu terlewatkan aja gitu. Makanya karena dari hasil takut dan menunda itu dia baru join misalnya di semester atas gitu kan. Kalau menurut aku itu cari pengalaman sedini mungkin. Jadi kita bisa bagi fokus kita nanti di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat itu apa, bisa on track aja gitu sih. Iya. Gitu. Oke, sih Kak. Bener banget sih, kadang kalau masih maba tuh takut mau coba karena Iya, benar. takut gagal. Nah, Iya itu benar. tuh biar rasa takutnya hilang tuh gimana ya Kak? Oke, dia rasa takutnya hilang ini sebenarnya agak susah ya dijawabnya karena sangat subjektif banget. Tapi kalau tips dari aku biar takutnya itu hilang, coba lihat video-video inspirasi di TikTok. Itu emang Jadi motivasi. motivasi kamu ke depan gitu. Karena dulu aku kayak gitu, aku tuh juga manusia biasa yang punya takut juga. Jadi setiap aku daftar kepanitiaan ataupun organisasi, aku pasti juga takut ketolak gitu. Sama aja, cuma gimana sih biar aku bisa meminimalisir rasa takut itu, ya aku tuh cari ataupun melihat orang-orang di luar sana yang udah gede. Iya. Jadi itu sebagai motivasi utama aku aja sih. Oh, I want to be her, oh I want to be him kayak gitu.
itu akan sangat memotivasi banget ya kayak karena Iya sih menurut kalau aku buat aku. lihat orang yang misalnya udah gede gitu itu kayak kita jadi pengen jadi kayak mereka Iya. juga gitu. Iya sih. Malah jangan jadi minder tapi jadiin Motivasi, bener banget. Catat guys. Catat ya guys. Oh mungkin ini tips juga buat maba karena biasanya kan maba kan bingung ya, kak aku harus join kepanitiaan dulu atau organisasi dulu atau Iya. gimana gitu. Sebenarnya itu depends dari kalian maunya kayak gimana. Cuma kalau misalnya kalian itu mau mencoba dari yang kecil-kecil dulu, ikutin kepanitiaan aja dulu. Karena di situ itu pace-nya lebih cepet dan jangka waktunya juga nggak terlalu lama. Kalau organisasi itu kan mengikat banget ya. Iya, betul. Gitu guys. Oke. Mungkin eh, tadi kan pengalamannya udah banyak banget nih Kak. Nah, sebenarnya ada nggak sih hal yang suatu saat ada hal yang bikin kakak tuh rasanya ingin apa sih demot Oh, oke. rasanya pengen keluar dari organisasi ini atau Kenapa rasanya sih kak atau apa? pengen apa ya pengen melepas semua itulah pokoknya Kak. Udah gak kuat lagi Ya. Oke, demon pastinya ada ya. Nah, aku juga mahasiswa biasa yang nggak superior gitu. Pastinya rasa demon itu sangat wajar dan itu juga aku alamin. Tapi cara ngatasin demonnya itu gimana? Kita fokus ke tujuan awal lagi sih, kayak gitu. Jadi setiap aku demon itu aku istirahat dulu. Maksudnya aku istirahat dulu. Terus habis itu aku back lagi karena aku udah jalan jauh sejauh ini dan aku karena udah ada di posisi ini pastinya aku juga dipercaya sama orang-orang sekitar aku, jadi aku gak boleh kecewain mereka juga. Jadi itu yang jadi beban moral aku sendiri sih, aku harus terus maju Bener banget sih Kak, masa udah sejauh ini gara-gara remote masa mau berhenti nyerah ya benar gitu. benar banget. Jangan gampang nyerah juga sih gitu. Ada nggak sih kak kayak pesan dan saran nih untuk yang mau mulai berorganisasi gitu kepanitiaan tanpa mengganggu akademik? Pesan dan saran untuk teman-teman semua ini. Ya. Oke, mungkin pesan dan sarannya buat teman-teman sekalian yang mau baru mencoba organisasi atau kepanitiaan itu adalah kalian jangan sampai ngeberatin si organisasi atau kepanitiaan yang udah kalian pilih ini menjadi sesuatu hal yang membobotkan buat diri kalian sendiri, karena itu adalah pilihan. Jadi ingat aja kalian itu di sini kuliah itu menimba ilmu dan fokus utama kalian sebagai mahasiswa itu adalah menyelesaikan studi kalian. Nah, suatu kepanitiaan atau organisasi itu adalah bonus buat pengalaman aja. Jadinya ya jangan sampai sampingin akademiknya gitu. Tapi boleh kok menggali pengalaman sebanyak mungkin, cuma tetap tahu fokus utama kalian sebagai mahasiswa itu apa, yaitu belajar kayak gitu. Oke, ya karena di organisasi juga belajar ya kayak Iya, belajar cari pengalaman. bener banget. Ya sama juga di organisasi kan juga bisa dapat relasi banyak nih Kak. Mungkin kakaknya juga udah dapat relasi yang Banyak banget pasti ya alhamdulillah. Oke Kak, mungkin karena mengingat waktu nih Kak, udah di penghujung acara dan juga udah lama. Mungkin Kakak ada kesibukan lainnya. Mungkin Kakak bisa kasih closing statement nih buat teman-teman. Oke, closing statementnya dikit aja guys ini. Oke. Pokoknya satu guys, jangan takut untuk mencoba. Udah itu aja, karena takut untuk mencoba itu adalah penyakit. Gitu aja sih. Itu adalah penyakit yang bakal makin membesar itu efeknya bakal mendomino gitu. Oke, betul banget teman-teman. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba hal baru ya teman-teman. Iya, benar banget. Dicoba, kalau gagal nggak apa-apa ulangi lagi.
Iya, Setuju. pokoknya selagi ada kesempatan, coba aja. Karena kesempatan itu gak bakal habis. Oke. Oke. Oke, mungkin Sekian podcast dari kita. oke. Oke, terima kasih banget nih Kak udah menyempatkan Iya, untuk terima hadir kasih. dalam podcast. Apa tadi nama podcastnya? Lokasi Varga Oke. Timbalan. Oke. Ya, mungkin kalau misalkan dari Kak Kinap ada kesibukan lain boleh dipersilakan untuk Iya. Oke, terima kasih ya Terima kasih. guys. Terima kasih. Bye.